Ya, kalau ditanya itu toh, menti.com, kodenya 55991406. Terus ada pertanyaan nih, siapa yang pernah membuat peta dengan Google Map gitu. Kalau sudah pernah berarti kamu klik pernah toh, pilih pernah. Kalau belum ya pilih belum. Wah, belum tuh satu tahu-tahu muncul belum, dua belum, tiga belum. Pak, maaf Pak, paginya apa tadi Pak? 55 55991406. 6 belum. Ini harusnya isinya ada 25 orang. Kan kita mau belajar membuat peta kan ini kan. Kan kemarin konsep-konsepnya sumber daya air, ya kan? Sekarang mulai mengenal apa namanya GIS. 9 belum. Oh, belum pernah semua ini. Ya berarti pas lah kalau kalian ikut pelatihan ini. 13 belum, satu udah pernah. Berarti nanti yang satu pernah ini ngajarin yang belum semua. Ya kan? Ya, malam Sabtu itu belajarnya nyantai aja 15, 16. Kita tunggu sampai berapa? 26, 25. Kelasnya 25. Lagi, siapa lagi ayo? Menti.com 17. Menti.com 55991406. 17 belum, berarti baru 18. Sambil buat minum nggak apa-apa loh Mas. Sambil minum, sambil minum. Sambil ngopi gitu loh. Ayo lagi menti.com. Jangan tidur. Oh, teman-teman yang tidur, tidur. Belum saatnya tidur kalau seusia kamu tuh. 2 pernah, 17. Menti.com 55991406. Yo, menti.com 18. Udah ada 3 yang buat, pernah buat. 18 tambah 3, 21. Kurang 4, kurang 3 ya. Lagi menti.com 55991406. Jadi sebagian besar belum mengenal ya membuat peta dengan Google Map. Ya, 18 orang mengatakan tidak, belum pernah. Masih ada yang kurang, menti.com 55991406. 19, 22, 2 lagi. Kok 2 lagi, 3 lagi. 3 lagi yang mau tidur ini kayaknya. Ya Mas. Mahasiswa itu kalau nggak lihat wajahnya udah tidur aja itu di sambil memandangi langit-langit kos-kosan gitu. Ya toh, berharap ada uang yang jatuh dari plafon. Ya toh, kalau pas nggak punya uang itu kan, mahasiswa kos itu kan gitu kan. Berharap ada selipan uang di bawah kasur gitu. Ternyata nggak ada. Oke, 19. Oke ya, udah ditutup. Kurang satu lagi. Satu pertanyaan lagi. Oke, siapa yang belum pernah membuat peta dengan Google Map? 19 jawab belum pernah. 3 sudah pernah. Yang 3 berarti abstain. Oke, nggak jawab atau tidur nih paling. Oke, selanjutnya. Oke, ini sudah ada yang malah jawab sampai spasial. Belum di. Oke. Spasial adalah terkait dengan lokasi. Yang jawab lokasi 12, sumber daya air 2. Oke, 13. Spasial adalah terkait dengan 14. 2. 15.
16. Yang belakang-belakang itu temennya banyak itu, pokoknya temennya kecemplung di sungai ya kecemplung sungai semua. Oke. Ya, oke lah cukup. 17 tambah 18. Oke. 19. 21 orang. 22 orang. Memang yang 3 tidur ini karena sampai 22 itu selesai. Orang yang datangnya di sini ada 26 kan, kurangi saya 25. Berarti yang 3 tidur ini. Ya kan? Entah tidur entah 21 terus bangun dia, kaget dia. Disebut kaget terus bangun dia 21. Ya wes oke lah. Oke, kita stop. 2224 kurang satu lagi ini 24 kan harusnya 25 ini di ruangan ini terrecord 26 saya 1 kan berarti 25. Wah tidur benar ini yang mas satu. Oke. Oke ya mas Mbak, berarti rata-rata belum pernah mengenal menggunakan Google Map. Karena kita akan bicara soal apa itu Geographic Information System. Saya akan mengenalkan sesuatu yang sederhana dulu ya, sebelum sesuatu yang rumit-rumit kan bisa bicara soal ArcGIS, soal apa gitu ya. Saya pengen mengenalkan ke kalian sistem informasi geografis secara sederhana dulu. Oke ya. Mungkin kalian bisa sambil tirukan apa yang saya lakukan. Oke ya. Tirukan yang connect dengan internet, maksudnya yang di depan laptop bisa connect dengan internet ya. Ikuti yang saya lakukan agar kalian paling tidak punya bayangan nanti ya. Kita bicara hal-hal yang sederhana dulu, nggak perlu yang rumit-rumit. Oke, sebentar saya siapkan dulu ya, sambil yang belum present di Jana Learning, present di Jana Learning ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya sharingkan. Terserah kalian pakai browser apa gitu ya. Saya biasanya menggunakan browsernya itu, siapa yang suka adalah menggunakan Firefox. Ya. Oke, gini ya. Kemudian kalian biasalah ya, googling di Yahoo, Mas, googling di Yahoo tahu ya. Googling di Yahoo itu gini Mas caranya, tak kasih tahu googling di Yahoo. Kamu belum pernah tahu googling di Yahoo? Googling di Yahoo itu gini. Yahoo.com gitu. Ya kan? Nah, setelah tahu dia Yahoo, kamu cari Google. Kamu cari Google. Nah, terus klik Google, Mas. Ini namanya googling di Yahoo. Nanti kalau kamu nyari apa-apa nih namanya googling di Yahoo. Tahu nggak, Mas? Oke, kamu sebelah kiri ini, sebelah kiri atas ini ada aplikasi Google nih ya, diklik. Masuk ke map, cari map, ada nggak map? Maps. Nah, ya kalau mau langsung ya berarti ini maps kan gitu. Oke ya. Kalau belum sign in dulu. Sebelah kiri biasanya ke sini, sign in dulu. Sebelah kanan atas, sign in dulu ke akunmu Google. Sign in dulu ke akunmu Google. Ini kan yang biasa kamu lihat kan seperti ini nih, petanya nih. Oke kan? Peta Google seperti ini. Oke, peta ini bisa di kamu ini nih, backgroundnya itu bisa kamu ganti-ganti kan. Kalau ini bentuknya street map, ini bentuknya citra satelit gitu ya. Kalau kalian zoom terus gitu. Ini jadi kayak gini kan, blur gini kan. Gini ya, bentuknya kayak gini. Ya, oke. Oke, bisa kamu geser-geser gini. Oke, terus kamu ganti ini aja street map.
Ya, street map. Oke ya Mas ya, gini. Terus sebelah kiri ini ada icon menu. Icon menu itu kalau garis horizontal 3 ini namanya icon menu. Icon menu. Diklik Mas, klik. Nah, muncul gini. Kelihatan ya? Oke, muncul gini terus ada ini tempat Anda ini bahasa Indonesia. My place biasanya kalau bahasa Inggris. Oke. Klik di sini Mas. Tempat Anda gitu. Ya, ketemu sini ya. Oke, ada yang belum? Pokoknya kalau nggak teriak-teriak, saya anggap sudah semua loh Mas. Ya Mas. Teriak-teriak itu ini loh, kalau belajar software itu kalau memang belum ketinggalan ya bilang ketinggalan, maksudnya kalau nggak ini nanti bahaya. Oke, sampai sini terus di sini ada map ini peta. Kalau bahasa Inggris berarti map. Ini diklik di map peta. Nah, karena ini belum pernah buat akun ini belum pernah buat peta, berarti di sini tidak ada peta. Kalau kalian ini tidak ada peta, berarti memang kalian sama sekali belum pernah membuat peta. Ya kan? Sama dengan akun ini. Ini kan akunnya akun Kampus Merdeka. Bukan akun saya, oke? Oke ya, kalau udah sampai sini, sebelah bawah ini, bahasa Inggrisnya biasanya create map, ada buat peta, sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah nih, Mas. Klik. Nah, muncul ini baru, Windows baru. Itu. Ya, ini lembar membuat peta dengan Google Map namanya. Oke. Kemudian kalian zoom lah ke tempat tinggal kalian lah, terserah tempat tinggal kalian mana gitu. Kan yang hafal kalian ya. Atau gini aja. Nah ya, tempat tinggal kalian. Atau kalau yang kenal Jana Badra ya ke Jana Badra. Jana Badra itu berada di, walaupun bisa di searching ya, gini. Jana Badra itu ada di sini. Nah itu Jana Badra itu di zoom gitu. Oke Mas. Nah kira-kira kayak gini lah, zoom gitu ya. Itu ya Mas. Di zoom sampai gini lah. Nah segini nih. Oke. Terus saya mau membuat garis, ini kan ada, kalau melihat dari street map-nya ini kan ada jaringan jalan, kemudian ada gedung dan sebagainya ya. Oke kan? Kita zoom sedikit lah, zoom sedikit seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang di sebelah kiri ini menu ini namanya menu untuk mengorganisasi layer gitu. Ini yang peta tanpa judul ini Mas, kasih judul lah. Ini diklik yang peta tanpa judul ini diklik. Kemudian kamu ganti judulnya. Judulnya peta Jana Badra. Oke ya. Kalau sudah disimpan. Gitu. Jadi ini nanti di sebelah kanan atas ini, sebelah kiri atas ini nanti judulnya sudah diganti. Ya, judulnya sudah diganti. Oke, kemudian yang ini ada centangnya ini Mas. Nah, ini kalau kamu klik ini centangnya ini. Ini namanya layer peta. Layer itu apa ya? Lapis-lapis layer. Jadi kalau kamu membuat peta itu harus menggunakan metode layer-layer. Contoh gini, kalau jalan ya dibuat di layer tersendiri gitu. Ya, contohnya ini. Langsung praktek aja. Ini diklik, judulnya diganti. Lapisan tanpa judul ini diklik ganti. Jaringan jalan gitu. Oke, simpan. Rasanya kok sepi banget ya. Saya biasanya kalau kerja itu dengarkan musik. Ya, jaringan jalan Thomas, oke. Kemudian kalian mau membuat objek jalan. Objek jalan itu kalau di konsep sistem informasi geografis itu bentuknya adalah garis. Ya. Jadi kamu bisa bayangkan kalau jalan itu garis, sungai itu garis,
Kalau gedung ya kondisi seperti ini, gedung itu berarti gedung itu kota gitu ya. Ini di menu sebelah tengah ini, tengah di bawah pencarian ini, di bawah pencarian itu kan ada beberapa itu apa namanya tools menu nih, ya kan kamu dekatkan nih. Nah ini ada gambar garis kan gitu, Mas. Ini ada penanda itu berarti titik kan gitu. Kita mau gambar jalan nih, berarti pakai garis ini kan. Jalan di depannya Jana Badri itu Jalan Tentara Rakyat Mataram kan gitu. Kita klik garis ini Mas, gambar garis ini. Klik, ya kan? Tambahkan garis atau bentuk diklik. Kemudian klik dari ini, dari sini klik, dilepas. Kemudian klik lagi, dilepas. Klik lagi, dilepas. Klik lagi, dilepas. Klik lagi, dilepas. Klik lagi, dilepas gitu. Ya, oke, kira-kira seperti inilah mungkin. Kalau sudah klik kanan atau enter, di enter. Nah, oke. Muncul seperti ini ya. Terus kamu tulis ini. Garis ini kamu ganti tulisannya. Jalan Tentara Rakyat. Oke, terus kamu simpan. Oke ya. Begitu kamu simpan, kamu bisa mengedit ketebalannya ini dengan menggunakan model ini, Mbak. Model, ini kan ada lebar garis nih, bisa dibesarin gitu ya. Bisa dikecilin gitu. Bisa diganti warna merah, oke, seperti ini ya. Oke. Kalau sudah ini di close saja. Nah, ini. Coba kamu geser, sudah jadi kan. Ini jalan ya. Kamu coba buat lagi objek jalan yang besar nih, Kiai Mojo. Berarti ini diklik lagi gambar garis, tambahkan garis seperti ini. Klik, 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 gitu ya. Sampai perempatan sini berarti klik, terus ke sana. Nah, gitu kan. Jalan Kiai Mojo. Simpan. Kamu pengen besarkan ininya, kayak seperti ini kan. Oke. Oke, Mas. Mau kan? Jalan. Oke. Setuju? Gini ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian di sini ada sungai nih. Ini Sungai Winongo nih. Ya kan? Sungai Winongo kan ini. Nah, ini kan Sungai Winongo nih. Ya, sebelah sini. Kalau jalan dengan sungai, itu kan entitas atau objek yang berbeda. Paham ya? Oke ya. Jalan dengan sungai itu entitas yang berbeda. Berarti sungai itu harus kamu buat layer tersendiri. Kamu buat lapis tersendiri. Jadi ini ada tambah lapisan nih. Gitu, add layer kalau yang bahasa Inggris add layer. Ini tambah lapisan, diklik nih. Diklik tambah lapisan, ketemu nih lapisan baru. Ya kan? Berarti ini kamu ganti sungai. Ya. Kamu ganti sungai, diklik di sini, simpan. Oke. Sekarang kamu gambar di layer sungai. Jadi layer sungai, diklik lagi di sini, gambar garis. Sungai itu kan garis ya. Kamu bisa bayangkan kalau sungai itu yang gambarnya pakai garis kan. Klik. Oke, tambah garis. Ini kan Sungai Winongo nih. Klik, klik, klik. Kayak tadi gambarnya persis. Oke, gini ya. Ini sampai sini aja. Udah, double klik. Tulis Sungai Winongo. Kan gitu ya, simpan. Kamu ganti kalau sungai ya warna biru lah ya. Ya agak besar lah, kalau sungai itu agak besar garisnya kali. Gitu ya Mas ya. Oke, gitu ya. Oke. Kemudian saya mau membuat satu lagi objek Gedung Jana Badra nih. Kan gitu kan? Gedung Jana Badra.
Kalau dalam orientasi skala seperti ini, gedung Jana Badra kan sebaiknya dibuat dalam bentuk kotak ya, karena kelihatan gedungnya kelihatan gitu. Gedungnya kan kelihatan. Jadi kamu buat layer lagi nih, satu layer lagi, tambah lapisan. Tambah lapisan, itu mungkin lapisannya dikasih judul gedung. Gitu, simpan ya, gedung, simpan. Kemudian kalian bentuk lagi, buat bentuk ini sama dengan garis bentuknya, klik gitu, tambahkan garis atau bentuk. Nah, ini Jana Badra kan ini, klik, kotak gini lah Jana Badra itu kan, gitu, kotak gini sampai sini, balik ke kotak itu lagi kan, balik ke sini. Oke, begitu dia diklik di ujung ini kan Jana Badra nih. Saya ganti namanya Jana Badra. Oke, berarti ketika kliknya itu, Mbak, kamu tempelkan tadi persis, dia membentuk menjadi ini yang disebut dengan poligon. Ya kan? Kalau jalan tadi kan garis. Tapi begitu garis ketemu awal, ketemu ujung, itu jadinya poligon. Ya, paham ya? Kemudian ini kan bisa kamu ganti nih warnanya. Tinggal diklik aja di objeknya itu diklik. Terus nanti ini ganti ada model ini ketemu warnanya warna kuning atau apa gitu atau warna biru gitu. Oke, ini Jana Badra. Oke, ya gitu ya, Mas. Oke, sekarang kita sudah punya 3 layer nih. Layer jaringan jalan, layer sungai, layer gedung. Kan ini kan? Kalau ini kamu matikan ini layer ini di menu sebelah kiri, gedung saya matikan hilang, sungai saya matikan hilang, jaringan saya matikan hilang. Oke ya, ini fungsinya layer tuh seperti itu. Nah, ini layer namanya atau lapisan. Oke, gitu. Oke. Oke, kamu sudah bisa membuat peta dengan menggunakan Google Map. Kan gitu. Saya pengen tahu nih petamu kayak apa bentuknya, saya pengen tahu, dicoba dulu, terus nanti dikirim ke saya. Dikirim lewat ini. Bagaimana cara ngirimnya, Pak? Kan gitu pertanyaannya. Bagaimana cara ngirimnya ya? Nanti kita saling kirim, saling lihat ya. Kamu yang kamu buat itu apa, jangan kamu cuma buat kamu. Oke. Cara ngirimnya gimana? Klik bagikan. Klik bagikan ini loh, bagikan, share. Bukan bagikan, sorry. Klik ini. Klik ini yang paling atas nih, ada tanda ini kan, Mas. Di sebelah kanan peta Jana Badra itu, ada tanda titik 3 ini diklik, kemudian ekspor ke KML atau KMZ. Gitu ya. Kemudian seluruh peta, kemudian kalian download nih. Sebentar, punya saya tak share semua ya, biar kalian bisa lihat screen saya sebentar. Biar semua screen saya kelihatan. Ini ya, jadi ini peta, diklik, ekspor, KMZ, KML, seluruh peta, kemudian download. Ya kan, download ini kan peta Jana Badra ini. Download oke. Kemudian kamu simpan ini, saya simpan dalam dokumen ya. Peta Jana Badra ini ekstensinya Mas lihat KMZ ya. Ekstensinya KMZ, oke, save. Gitu. Begitu save, nanti kan ini di dokumen tadi nih. Nah, peta ini Jana Badra ini KMZ nih. Ya kan? Ini petanya. Bisa kamu sharekan ke temanmu. Coba sekarang kita sharekan ke, kamu bisa lihat nanti ya. Kamu share, saya share ke kalian ya lewat Zoom, lewat ini chat Zoom, chat room. Oke, lewat chat room ini seperti ini. Saya tarik ke sini aja langsung. Oke, Mas, tuh peta saya sendingkan tuh ke kamu. Oke, ya. Send ke kamu tuh, coba di-download, Mas. Peta saya di-download tuh di ini.
Oke. Nah, sekarang saya pengen nyoba kalian. Ya, atau nyoba apa aja. Pokoknya jadi peta itulah dekat rumahmu atau apa gitu. Ini kalian biar mengenal nih, apa namanya, konsep pertama GIS yang gampang. Kalian buat ya. Kalian buat, saya tak tunggu nih. Saya tak sambil buat kopi dulu. Ya, saya tunggu 5 menit, 10 menit, kemudian di-sharekan di grup ini biar nanti saya lihat. Jangan cuma tidur kalian. Nanti saya cuma ngomong aja kalian. Ya dibuat, terus di-sharekan nih di chat room. Ya, kalian tuh punya saya udah tak sharekan. Kamu bisa buka ini lewat Google Earth atau lewat Google Map tadi diekspor. Nih cepat tak tunggu, saya tak minum dulu. Wah ini udah ada nih Unila ini dari Unila. Kita cek ya, tak downloadnya. Kalau nggak kasih nama lah, Mbak. Nah, saya download. Ada yang nggak punya laptop lagi nih. Anastasia. Besok kalian harus loh yang nggak punya laptop nih, lihat rekamannya kembali nih. Kita lihat ya, kita biar tidak ada dusta di antara kita ini yang tadi habis saya download nih dari Unila. Ini saya buka. Ya, dia di mana nih? Ya, gambarnya di mana? Oh, di Unila bener deh gambarnya. Ya, oke, sip lah. Ini siapa tadi yang Unila siapa, Mbak? Mas apa Muhammad Fikri? Mas Muhammad Fikri, bisa keluarkan suaramu? Hadir, Pak. Oh ya, kamu dari Unila apa Mas? Iya, Pak. Dari Unila, Pak. Saya mau dikirimnya Mbak Susoni Mas. Udah tutup, Pak. Bakso Soninya, Pak. Udah tutup. Dia buka di Jogja Mas sekarang tuh. Kamu semester berapa Mas? Semester 5, Pak. Mau masuk semester 5. Teknik sipil. Perikanan kelautan, Pak. Oh, perikanan kelautan. Ya, ya, oke. Kalau sama ITERA itu jauh Mas ya Unila ya? Iya, Pak. Lumayan jauh kalau ke ITERA, Pak. Ya. Ayo, siapa lagi kirim ke sini? Saya perlihatkan beberapa peta yang pernah saya buat dengan menggunakan Google Map ya. Mungkin contoh tadi sederhana sambil kalian buat. Akan saya perlihatkan beberapa contoh yang saya buat dengan Google Map. Peta yang pernah saya buat dengan Google. Walaupun nanti kita pelajarannya kan ArcGIS ya, tapi ini saya pengen mengenalkan kalian terkait dengan sistem informasi geografis yang sederhana dulu.
Iya, beberapa contoh saya membuat peta dengan Google Map. Oke, sebentar. Ini contoh ya. Ini saya membuat peta beberapa lokasi lokasi pekerjaan gitu ya. Ada di Jogja, ada ini titik-titik ini layarnya ini ya, layarnya ini. Layarnya ada BPJN 6, tourism area gitu ya. Ada BPBW. Coba kita cari ada yang lebih rumit kali. Borobudur. TRR. Nah, ini jaringan jalan. Ya. Walaupun ini tidak murni dibuat dengan Google Map ya. Ini campuran antara ArcGIS dengan Google Map. Mana lagi ya? Flyover Angkor Wat. KRB Merapi. Nah, ini Merapi. Ya, ini apa? Peta kerawanan Merapi. Ini juga saya buat dengan menggunakan Google ini. Oke ya, jadi bisa sampai seperti ini buatnya. Oke. Nah, itu. Ini sebagai contoh nih. Peta My Home. Nah, Nur Arif. Nur Arif. Cek Nur Arif. Download. My Home. Kalian baru perlu tahu ya, ternyata Google itu bisa untuk seperti ini. Ya, biar gaul lah. Kalian biar gaul. Mana nih My Home nih? Di Kano nih, mana? Sleman ya Mas? Mana ini daerah? My Home nih siapa My Home? Mas? Arif Cahyadi, Pak. Arif Cahyadi. Arif Cahyadi. Mana ini Mas? Kayaknya Jalan Magelang ya ini ya? Magelang, iya. Magelang? Iya, Pak. Oke. Kamu orang Magelang loh? Iya, Pak, Magelang. Magelangnya mana ini berarti? Salam. Oh, salah. Oke. Ini terus contoh nih punya Mas Arif Cahyadi. Ini kan peta My Home ya. Bisa saya gabungkan dengan peta saya tadi itu. Contoh nih ya, peta saya yang tadi. Saya bukanya dulu. Oke. Nih saya sharekan ya. Ini kan peta saya tadi nih, ya kan? Saya mau insertkan petanya Mas Arif Cahyadi tadi yang udah dikirim. Tinggal tambahkan lapisan ini sebelah kiri. Saya import, ini ada import ya, ada import. Kemudian saya cari tadi filenya ini, peta My Home nih ya, saya taruh di sini. Ini. Oke. Oke, ini yang punya Mas Cahyadi ini di atas nih. Nah, ini ya kan, ini kan. Itu Mas, nah ini yang kamu gambar nih tadi. Ya kan? Ini kan sudah bisa di-sharingkan berarti kan. Oh, ini dia dekat pasar tempel, salam, dan muntilan. Oke. Oke, ini kan. Oke, dia sudah masuk di layar saya nih. Sebelah kiri nih. Oke kan? Ya. Oke, ada apa lagi? Apartemen Melati. ITENAS. Cek ITENAS.
Peta My Home tadi apa yang sudah saya tonton? Rumah Nur Arif. Rumah Nur Arif. Nah, saya Stadion Sultan Agung, apartemen Melati itu di mana, Mas? Oh ya, oke, sip. Ya, oke. Oke. Nanti ya, yang kalian buat ini coba kalian buat peta, kemudian nanti saya akan buat satu slot di di channel learning untuk kalian membuatlah satu peta gitu ya, di situ aja, makanya nggak usah besar-besar, kemudian kalian coba KMZ-nya kamu uploadkan ke channel learning ya, nanti saya beri ruangnya. Kemudian ini yang akan saya bicarakan adalah ini, gini. Saya tadi membuat peta Janabadra ini. Oke, kalau saya zoom seperti ini, Mas. Oke, saya zoom seperti ini. Objek Janabadra saya gambar dalam bentuk kotak ya, oke ya, betul ya, dalam bentuk kotak. Kenapa? Karena areanya kalau saya zoom ini jadi luas. Oke, tapi kalau seandainya nih, ini saya zoom out seperti ini. Saya zoom out seperti ini. Karena saya pengen membuat peta yang orientasinya jauh lebih luas lagi. Katakanlah peta Jogja gitu. Peta Jogja. Kira-kira kalau saya membuat peta Jogja, ya kan, untuk menghemat resource ya. Resource itu termasuk penyimpanan, ruang penyimpanan dan sebagainya, RAM dan sebagainya. Kira-kira kalau ada objek Janabadra, saya akan buat dengan apa? Dengan objek gambar apa? Ya, pastinya saya akan membuat objek gambarnya itu dengan objek gambar titik ya, bukan lagi kotak atau poligon. Nah, tadi objek yang kita gambarkan ada 3 jenis nih. Ada garis, poligon. Ada 2 jenis tadi kan, garis dan poligon. Ada satu lagi objek untuk penggambaran tuh namanya objeknya adalah titik atau poin. Jadi kalau contoh seperti ini, kemudian saya mau menambahkan satu lagi objek terkait dengan entitas umpamanya Stadion Mandala Krida lah, di sini ada kan. Saya tidak akan lagi membuat kotak untuk mengidentifikasi Stadion Mandala Krida. Tapi saya akan membuat ini titik ini. Nah, ini tambahkan penanda. Nah, seperti ini. Ya kan? Mandala Krida. Oke. Kemudian disimpan, mungkin objeknya saya ganti lah, ikonnya saya ganti seperti ini, oke, warna merah, oke, ini ya. Nah, ini Mandala Krida akan saya ganti objek entitasnya menjadi titik. Kenapa jadi titik? Karena saya membuat petanya untuk skala se-Jogja, gitu ya. Jadi saya nggak penting membuat dia itu menjadi satu peta area, tapi kalau saya membuat petanya itu kawasan Mandala Krida. Nah, kawasan Mandala Krida, tentu Mandala Kridanya itu akan saya buat poligon kan gitu. Ya kan? Tentu ini akan saya buat poligon seperti ini. Mandala Kridanya pasti akan saya buat seperti ini. Kan gitu. Kalau saya orientasi pembuat petanya hanya segini nih. Nah, ya kan? Pasti akan bisa buat seperti ini Mandala Kridanya, kan gitu. Tapi kalau dalam skala segi ini seperti ini, skala besar seperti ini, Mandala Kridanya pasti akan saya buat titik. Oke. Jadi objek untuk membuat peta itu ada 3. Ya. Objek untuk membuat peta itu ada 3. Satu objek garis, kemudian poligon, dan satunya adalah titik atau poin. Cuma 3 itu. Pokoknya membuat peta itu bentuk primitif gambarnya itu hanya 3 itu, yaitu hanya garis, poligon, dan titik. Oke ya, oke Mas. Oke, direnungkan dulu. Kemudian saya akan kalian nonton ini dulu lah video
video lucu. Oh, video lucu. Siapa tahu kalau yang menjelaskan Mbak ini, itu kalian mungkin akan paham. Gitu. Ya. Saya carikan video internet nih, biar kalian yang laki-laki ini bersemangat. Saya sharingkan dengan suara kan, berarti nyaringnya dengan suara kan. Share sound. Nah, kelihatan ya Mas ya? Really can help. YouTube. This sentence is grammatically correct. Mbak Lalita. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lalita Chandiani Adi Putri Pratami dari kelas D4 TI 3B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu GIS, contoh penerapan GIS, dan sistem koordinat pada GIS. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu GIS atau apa itu SIG. GIS atau SIG singkatan dari Sistem Informasi Geografis yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu adanya sistem, informasi, dan geografis. Menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Aranov tahun 1991, GIS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. SIG ini sendiri atau sistem informasi geografis ini memiliki keunggulan inherent karena menyimpan data dan presentasinya terpisah seperti pada gambar di bawah ini. Adanya basis data spesial, di sebelah kiri saya adanya bagian penyimpanan, dan di sebelah kanan saya adanya implementasi data atau informasi spesial. Nah, kemudian adanya beberapa macam perangkat lunak dalam GIS atau implementasi GIS dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang pertama adanya aplikasi ArcGIS, yang kedua adanya Map Server, dan yang ketiga adanya Quantum Server atau sering disebut juga QGIS. Nah, kemudian adanya koordinat dalam GIS. Koordinat dalam GIS itu dibagi 2. Yang pertama koordinat geografi, dan yang kedua UTM atau Universal Transfer Mercator. Sistem koordinat geografi digunakan untuk menunjukkan suatu titik bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang ialah garis yang melintang dari lintang utara ke lintang selatan atau sebaliknya. Sedangkan garis bujur bumi ialah garis yang membujur dari bujur barat ke bujur timur atau sebaliknya, bujur timur ke bujur barat. Kemudian, tengah-tengah garis bumi ini merupakan titik 0,0 di mana sering disebut dengan garis khatulistiwa 0 derajat. Kemudian, untuk bagian ini disebut dengan longitude dan bagian yang atas disebut dengan latitude. Di sebelah kanan saya merupakan bujur timur, di sebelah kiri saya merupakan bujur barat, kemudian adanya lintang utara dan ada lintang selatan. Sekian video tentang pembahasan sistem informasi geografis atau yang disingkat dengan GIS. Saya mohon kepada teman-teman semua untuk like video ini dan beri komen karena video ini merupakan tugas dari sistem informasi geografis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau yang mas-mas pada ini ya, langsung paham atau langsung ngantor? Oke, tadi kamu itu sudah mempelajari konsep GIS. Ya, GIS itu Geographic Information System. Ya, tadi yang dikatakan mbaknya tadi, Mbak Lalita itu, Mbak Lalita. Terdiri dari 3 kata nih.
Sistem informasi geografis kan gitu. Kalian tahu nggak yang namanya sistem itu apa? Oh mas, kata clue-nya apa? Sistem. Kata kuncinya lah. Coba kalian sebut kata kuncinya. Kalau saya sebut sistem gitu, kamu di otakmu itu kira-kira yang terbersit itu kata-kata apa? Sistem. Oh mas, tak catat di sini loh. Maksudnya tak catat. Jaringan, Pak. Jaringan. Tak catat ya. Jaringan. Ada yang menyebut jaringan. Apalagi Rangkaian, Pak. rangkaian. Foto iki. Metode. 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 Lagi. Pak kumpulkan boleh. Proses. Keluarkan semua isi yang ada di kepala kalian. Struktur, Pak. Struktur. Ini mesti anak sipil nih. Ini mesti mahasiswanya Pak Ginting. Apa lagi, Mbak? Skema. Apa, Mas? Skema. Apa lagi? Belajar mengeluarkan isi otak, jangan hanya belajar mengeluarkan isi kantong. Dua. Pola, Pak, Pola. Lagi? Komponen. Terus hampir nih. Sudah itu Pak kayaknya. Udah habis. Oke. Nah, kalau kita bicara sistem, kalian merasa nggak sih sebenarnya kalau kalian itu adalah sebuah sistem yang terorganisir? Kalian. Manusia itu, contoh paling konkret sistem itu adalah manusia. Oke. Manusia itu, satu itu tak dari bawah nih ya, komponen tadi, yang terakhir ada bilang komponen, kan gitu toh? Manusia itu terdiri dari banyak komponen, ya enggak? Ya, komponennya manusia itu sampai bisa tidak terhitung, teman. Mungkin sampai sekarang itu tidak ada yang bisa menghitung jumlah komponen manusia. Ya, mulai dari komponen besar aja lah, punya kepala, punya mata, punya hidung, punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya perut, punya, ya kan macam-macam ya. Komponen rambut saja, kamu sampai hari ini kamu tidak tahu berapa jumlah rambut yang ada di tubuh kalian. Saking nggak banyaknya itu. Makanya saya potong kan begini ini biar gampang nih, kalau suruh ngitung jumlah rambutnya kan nggak perlu dihitung kalau punya saya. Nah gitu, ya kan? Komponen. Jadi sistem itu pasti terdiri dari banyak komponen. Ya, paling enggak lebih dari 2. Tidak ada yang disebut di sistem itu komponennya hanya 1, itu tidak ada. Kemudian sebuah sistem itu, Mas, sebuah sistem itu pasti punya pola atau tertata secara apa? Tertata secara rapi, sistem. Tadi kan ada yang mengatakan pola nih. Mengatakan pola, ada proses terstruktur, gitu ya, terstruktur. Sebuah sistem itu pasti terstruktur dan mempunyai pola yang pasti, pola yang teratur. Sebuah sistem. Kalau menurut kalian manusia itu teratur nggak, Mas? Kadang, Pak. Manusia itu makhluk yang paling teratur, Mbak. Tapi kalian tuh kadang nggak merasa. Manusia itu makhluk yang paling teratur. Salah satu contoh namanya, detak jantungmu saja. Itu sangat teratur, kan gitu. Aliran darahmu itu sangat teratur. Bayangkan kalau manusia itu tidak teratur. Tidak teratur itu bisa diambil. Sesuatu yang teratur itu pasti bisa bisa dikelola dengan baik. Kalau manusia itu tidak teratur itu, Mbak, kamu tidak akan bisa duduk menghadap di sini, menghadap saya, kuliah di sini nggak akan mungkin bisa. Contoh kalau kalian ini tidak teratur gitu, kalau badan gini, tahu-tahu langsung pengen apa gitu, nah itu tidak teratur.
Ya kan? Manusia itu makhluk yang paling teratur. Dan antar komponen itu terhubung satu dengan yang lainnya secara sistematis. Antar komponen itu terhubung dengan satu dengan yang lain. Tadi kan ada menyebut jaringan, rangkaian. Kalian merasa enggak sih antara tangan, otak, dan mata kalian itu terhubung secara yang luar biasa? Kerasa enggak, Mas? Mata dan tangan kalian, ini apa contoh paling gampang? Mata, otak, dan tangan kalian itu terhubung secara luar biasa. Kadang kalian mungkin nggak nyadar itu, bahwa itu terhubung secara apa? Secara Allah itu sudah memberikan itu hubungannya itu luar biasa. Salah satu contoh, Mas. Salah satu contoh. Mungkin bagi yang perokok ya, saya dulu perokok, sekarang udah insaf. Wahai para perokok, insaflah. Insaf. Para perokok itu nyoba ya, orang rokok. Rokok itu kan biasanya dijepit di jari gini nih. Ya kan? Rokok kan gini nih, Mas. Ya kan? Rokok lupa nih, terus ngobrol sama temennya, apinya sudah segini nih. Apinya di sini ya. Ya kan? Apinya di sini. Begitu kena panas ini, panas ke kulit itu sebenarnya perintahnya kemana sih, Mas? Perintahnya bukan ke kulit tuh. Begitu kena panas, ini saraf ini langsung mengirim sinyal ke otak. Ya, otak memerintahkan ini ya toh, untuk merasakan panas, kemudian langsung dibuang. Ya kan? Mata yang panas sini, Mas. Yang panas tangannya sini. Matanya apa yang dilakukan, Mbak? Keluar air matanya, nangis. Ya? Itu kira-kira terhubung nggak, Pak? Kalau tidak terhubung, nggak akan terlaku. Nggak akan nangis ini. Panas tuh mata tuh nggak akan nangis. Ya kan? Hebat luar biasa loh, Mas, hubungannya itu. Sekarang coba lagi. Mata dengan muka, kulit muka, dengan tingkah laku, ya toh, itu hubungannya luar biasa. Cobalah kalian mungkin yang cowok-cowok gitu ya, naksir seseorang, ya kan sudah dapat yang naksir atau siapa tahu naksir ada yang di sinilah gitu ya, naksir di ruang Zoom ini gitu kan, seumpamanya gitu, ya kan. Begitu kalian lagi jalan nih, Mas, lagi jalan, satu dari arah barat, satu arah timur nih, ceweknya kan, ketemu di pertigaan, Mas. Ya kan, karena naksir nih, lihat yang ditaksir kan, lihat di pertigaan, gitu, kaget toh, Mas, ya toh, langsung mukanya menjadi merah kan gitu, tingkah lakunya terus aneh kan gitu, ya kan, ada hubungannya mata dengan tingkah laku kan gitu. Itu yang namanya sistem. Jadi sistem itu, ya toh, sistem itu terdiri dari komponen-komponen, ya toh, banyak komponen yang terhubung satu dengan yang lainnya, yang diatur dengan sebuah proses tertentu. Itu namanya sistem. Oke, kalau kita kembalikan nih ke sistem informasi geografis tadi, sistem berarti sistem yang mengolah data menjadi informasi dulu. Ya. Sistemnya apa? Sistem yang disebut sistem itu, kalau dalam konteksnya sistem informasi itu konteksnya adalah komponennya ada komputer nih, ada hardware kan? Ya kan? Hardware itu tidak akan mungkin jalan kalau nggak ada softwarenya. Ya kan? Ada hardware, ada software. Hardware, software ada, kalau nggak ada datanya, nggak akan jalan, kan gitu. Tadi nih kamu pakai laptop. Laptopnya kamu install Firefox. Firefox ada Google Map-nya, kan gitu. Google Map-nya kalau tidak kamu perintahkan, kamu beri data garis itu, nggak akan jadi peta, kan gitu. Jadi sistem informasi itu terdiri dari komponen-komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis, ya toh. Komponen itu apa? Ada data, kemudian ada hardware, ada software. Ada plus manusia, kamu, SDM. Jadi bisa bayangkan ya, tadi Mbak E tadi kan sistem informasi. Sistem itu berarti kalau membayangkan sistem informasi dulu nih, data, ada hardware, software, ada manusia. Ada hardware, software, ada data, nggak ada manusia, nggak bisa jalan.
sistemnya kan gitu. Kemudian kalau dalam konteks geografis, data itu bentuknya data spasial. Apa toh data spasial itu? Adalah data yang merujuk pada lokasi tertentu. Kita cek ya. Kita cek benar nggak sih merujuk pada lokasi tertentu mana? Mana peta saya tadi? Oh ini aja Google Map ya, Google Earth. Ini gambarnya, nah pasarkan. Ini gambarnya peta My Home mana ini? Gitu kan? Terus coba lihat di Google Earth nih Mas, bagian bawah kanan kiri, kanan bawah. Itu kan ada tadi yang diserangkan oleh Mbak Lalita atau apa itu? Ada shot, ada itu yang bergerak-bergerak itu adalah koordinat. Koordinat itu artinya bahwa ini merujuk pada lokasi tertentu kan. Ini yang disebut dengan spasial. Jadi datanya adalah data spasial. Ya, tadi disampaikan bahwa kalian tadi di depan tadi spasial itu apa? Ya, spasial itu merujuk pada lokasi tertentu. Ini kalau saya geser, oke, yang sebelah kanan bawah itu kan koordinat tuh. Nah, southeast itu berarti selatan, timur kan gitu. Nah, kan gitu ada elevasinya. Oke, jadi kalau secara konsep ini saya sampaikan gitu ya, saya sharekan ini. Ini yang namanya sistem informasi geografis. Kalau kita bicara sistem, ini sistem ya, definisinya adalah himpunan bagian dari unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Sistem. Data, kumpulan huruf, angka yang belum diolah sehingga tidak memiliki arti. Nah, kalau informasi berarti data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Tadi data tadi kalau kalian membuat peta itu sebenarnya datanya adalah apa? Koordinat datanya itu. Informasinya apa? Informasinya dari koordinat itu jadi jalan, jadi gedung, jadi titik, jadi lokasi gitu. Ya kan? Jadi datanya itu adalah berupa angka atau huruf yang belum diolah gitu. Nah, informasi itu yang telah diolah. Oke, kemudian ini tadi saya sampaikan ya, sistem informasi itu terdiri dari komponen-komponen, ada data, ada SDN, ada teknologi tadi hardware software, ada keteraturan berupa kegiatan kerja tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Itu namanya sistem informasi. Kalau geografis itu karena berhubungan dengan bumi, itu berarti memiliki referensi lokasi tertentu. Oke. Ini sistem informasi geografis. Datanya adalah data geografis. Jadi kalau didefinisikan bahwa itu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras, perangkat lunak, software, data geografis, dan personel yang didesain untuk memperoleh, ya toh, memperoleh tadi ada kan, menyimpan dalam bentuk file, memperbaiki, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang mempunyai referensi geografis atau spasial. Oke, ini yang disebut dengan sistem informasi geografis. Kalau bicara, nggak usah ya. Ini Lampung nih Mas, kartografi Lampung nih. Nah, kalau dulu itu orang membuat peta, kalau sekarang namanya sistem informasi geografis. Ini kalian nggak kenal lah kali. Kemudian, kalau menjadi pertanyaan, kenapa perlu GIS atau sistem informasi geografis? Satu, bahwa karena kemampuannya sistem informasi geografis itu bisa mengelola data spasial dan data atribut secara bersama-sama. Data atribut itu adalah keterangan tadi loh Mas. Jadi ketika kalau menggambar jalan itu ada keterangannya, ada deskripsinya, itu namanya atribut. Oke, kemudian garisnya itu namanya data spasial. Oke, ya kan? Jadi GIS itu mampu mengolah data atribut dan data spasial secara bersama-sama. Beda dengan Excel ya.
Excel itu hanya mengolah angka. MS Word itu hanya mengolah huruf, ya kan? Tapi dia tidak bisa mengolah objek spasial, ya, grafis dengan objek atribut sekaligus, tidak bisa. Tapi GIS itu bisa. Tadi dibuktikan dengan Google Map tadi itu, kalian menggambar garis, kemudian garis itu diberi nama, ada deskripsinya dan sebagainya, bisa kamu tambahkan atribut yang lain dan sebagainya. Oke. Nah, ini ya, karena sekarang itu perlu ini mengolah yang namanya menghubungkan antara ya data spasial dan data atribut. Yang tadi kalian contoh tadi membuat jalan, kan kita perlu menambahkan tuh atribut-atribut, namanya lebar jalan, lebar jumlah lajur dan sebagainya. Oke, seperti ini. Oke, karena itu perlu. Oke. Kemudian inilah ini historinya, nggak perlu lah. Ini definisi lah, kalian bisa baca sendiri. Oke, kemudian ini dua jenis data yang nanti akan diolah dalam GIS. Yang tadi kalian kerjakan dengan Google Map itu adalah data GIS yang dalam bentuk data vektor. Data vektor itu tadi berupa tiga jenis tadi. Titik, garis, poligon. Itu namanya data vektor. Data vektor itu sebenarnya dibentuk dari data apa? Dibentuk dari data koordinat. Itu data vektor. Kemudian ada yang disebut dengan data raster. Kalau data raster itu kayak data foto itu. Makanya kalau di Google Map itu kan bawahnya itu ada citra satelit itu kan, gambar citra satelit itu yang disebut dengan raster data. Jadi dua buah data itu yang nanti akan kalian olah untuk diolah dalam sistem informasi geografis. Jadi data vektor dan data raster. Ya. Oke, ini oke lah. Dan ini tadi juga kalian sudah mempraktekkan kan? Model real-nya tadi gambar garis apa namanya jalan jadi garis. Kalau raster berarti jadi apa namanya pixel-pixel loh. Jadi kalau di zoom itu kan jadi pixel-pixel. Ini raster, data raster. Oke. Nah, kemudian data itu ditempatkan dalam layer-layer tertentu, Mas. Ya, tadi ada kita buat layer jalan, ada layer sungai, ada layer gedung gitu ya. Jadi berdasarkan jenis entitasnya ditempatkan dalam layer-layer tertentu. Gitu. Kira-kira seperti ini kan gambarnya. Tadi kan bentuknya dari atas ke bawah gitu ya. Dimatikan, bisa dihidupkan gitu ya. Layer-layernya itu bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Ditempatkan dalam layer-layer. Oke, ini konsepnya seperti ini. Tadi kalian sudah mempraktekkan juga. Kemudian tentu keuntungannya memberikan informasi yang jauh lebih baik. Kalian bisa bayangkan ya kalau seandainya kalian sebagai pengambil kebijakan terus diberikan data terkait dengan jaringan jalan, tapi data itu hanya dalam bentuk tabular saja. Ya, kan akan memusingkan tuh. Tapi kalau dalam bentuk peta, oh tahu nih jalannya. Jalan A itu ada di sebelah sana, jalan B ada di sebelah sini dan sebagainya. Panjangnya kalian bisa membayangkan panjangnya dan sebagainya. Kemudian memiliki kemampuan analisis yang kualitas tinggi. Besok akan dipraktekkan nih dengan Mas Rajib dan nanti saya juga kalau sudah masuk di ARGIS-nya ya. Kemudian melaksanakan skenario bagaimana jika what if ini juga bisa. Kemudian meningkatkan efisiensi pekerjaan atau proyek pastilah ini. Ini kira-kira keuntungannya itu. Kemudian lanjut lagi. Ini ada kata-kata bijak nih ya. Ketidaktahuan adalah kutukan Allah. Pengetahuan adalah sayap yang akan membawa kita terbang ke surga. Ini kata William Shakespeare. Jadi senanglah belajar gitu ya. Itu intinya. Oke, ini model oke lah. Ini sudah juga. Ini kalian sudah. Ini juga tadi udah praktek ya. Kalian praktek. Intinya gini. Kalau real weight-nya patok ya di JIS-nya itu dalam bentuk poin, kalau jalan itu dalam bentuk garis, kalau wilayah administrasi umpamanya. Tadi kan saya contohkan gedung ya, kalau dalam level yang skala lebih besar umpamanya batas kecamatan atau batas desa ya, berarti kan area atau poligon kan gitu ya. Ya, jadi ada unsurnya hanya 3 itu tadi, poin, garis, dan poligon.
Contoh nih, nah ini kalau tadi buat gini toh, jadi jalan kan gitu. Nah, tadi kan ini kalian udah buat nih. Oke, sungai jadi garis gitu kan. Titik gini. Nah, nanti jadi petanya kan seperti ini. Nah, kan gitu. Oke, kalau dibesarkan tadi saya sampaikan, oh Jana Badra nggak titik lagi nih, tapi garis gini, terus bentuknya poligon kan gitu. Nah, gitu toh. Gitu. Tergantung skalanya nih. Nah, petanya jadi gini kan. Oke, citra satelit dan sebagainya. Nah. Oke, ini untuk besok lagi. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu? Mas, Mbak, atau ngantuk? Ini ada kiriman rumah Rosid. Katakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalian sudah install ArcGIS semua ya kan, Mas? Ada yang belum install ArcGIS? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua ya, karena minggu depan kan sudah mulai ArcGIS-nya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ngantuk? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Yang apa tuh, Pak? Namanya yang ada peta itu 40S, 50S itu apa namanya, Pak? Soalnya saya searching udah nggak ketemu. 40S? Kalau kita mau masukin data UTM-nya itu kan nanti ada yang 40S, terus 50S itu. Nah, itu apa sistem namanya, koordinat. Itu namanya sistem koordinat UTM. Universal Transfer Mercator. Ini loh, nih saya kasih tahu nih. Ya, nih besok sekalian belajar nih, lihat. Itu sistem koordinat biasanya yang dipakai oleh Badan Informasi Geospasial. Nih, kalian bisa sebenarnya cek di sini di Google, cari Google UTM Indonesia gitu aja. Zona map. Nah, ini. Baik, Pak, terima kasih. Ini ya, ini contohnya mana Jawa nih. Jawa Tengah DIY itu masuk ke 49S, zona 49S. S itu artinya selatan, selatan Kalistiwa. Kalau Kalimantan itu kan 49N nih, yang atas nih ya. Malaysia ini 49N. N itu artinya north, utara. Ya. Oke, ini masih namanya zona UTM, Universal Transfer Mercator. Itu ya. Oke, jadi nanti kalau kalian rumahnya mana? Mas Islan itu rumahnya mana? Saya asli Sulawesi, Pak. Sulawesi mana? Tenggara. Nah, berarti mana tuh? 51. 51S, Pak. 51S. Oke, ya gitu. Jadi kalau nanti kamu buat sistem koordinatnya besok untuk latihan gitu, kalau sudah di Mas Rajib nanti, nah, kamu kalau Sulawesi Tenggara itu berarti masuk di zona 51S. Gitu. Ya, UTM. Oke. Pak, mau tanya lagi, Pak. Ya. Nah, itu kan kalau kita ngambil data rasternya itu dari Google Mapper atau dari Google Earth gitu kan, Pak. Nah, koordinatnya itu kan biasanya nanti itu berubah gitu, Pak. Itu gimana ya, Pak? Soalnya itu nanti ada yang namanya nanti itu ada yang namanya transformasi peta. Ya, nanti berlatihnya pas sudah JIS ya. Nanti kalau kita sudah belajar ArcGIS-nya. Namanya transformasi peta. Oke, tapi sumber data, Mas, sumber data mungkin sekalian nih ya, saya sampaikan juga biar kalian juga mulai mengerti ya. Sumber data raster itu banyak ya. Salah satunya yang free itu mungkin kalau kalian mungkin nanti data raster digital elevation model kamu bisa mampir ke Earth Explorer namanya. Earth Explorer itu juga bisa di-download secara gratis. Earth Explorer, kalau data yang berupa vektor itu, nanti kalian bisa main ke Tanah Air Indonesia, punya BIG. Saya kasih contoh nih ya, saya kasih contoh. Nanti kalian mungkin bisa main-main lah sambil sebelum masuk ke materi ArcGIS. Kalian bisa kalau data vektor itu ada di Tanah Air Indonesia gini, kata kuncinya di Tanah Air Indonesia.
Itu. Nah ini Indonesia Geospatial Portal gitu. Kalian nanti login, kalian buat akun dulu. Kalau sudah punya akun, nanti kalian bisa download secara free peta-peta SHP untuk ArcGIS. Ya, contohnya ini download nih, DEM kan ini ada DEM nih Mas, RBI, ya kan? Macam-macam nih, ada RBI, download SHP, format SHP. Per wilayah, per wilayah berarti per kabupaten, per kecamatan gitu. Nah ini nanti kalian bisa langsung download nih. Makanya saya mau download nih di sini. Nah ini kan Provinsi DIY. Nah 25K itu berarti 25.000. Kabupaten Kulon Progo tinggal kalian download aja, download. Nah, gitu. Ya, Tanah Air Indonesia salah satunya. Kemudian kalau nanti sudah belajar di ArcGIS juga sebenarnya mungkin kalian tidak perlu lagi Google Earth gitu, karena di ArcGIS itu juga sudah ada terkait dengan citra satelit yang dibuat oleh ArcGIS. Gitu. Ya, oke. Nanti kita belajar bertahap setelah masuk ke menu pembahasan ArcGIS. Oke, apalagi Mas, Mbak? Pak, izin tanya Pak. Ya. Untuk yang tadi pembuatan peta itu, waktu saya narik garis itu salah ngeklik. Itu kalau salah ngeklik, mau menghapusnya itu gimana ya Pak? Tinggal diklik langsung di del, Pak. Kalau nggak klik kanan. Jadi seperti ini. Kalau di MS Word kan kalau salah bisa di-undo gitu loh Pak. Nggak bisa ya Pak? Oh, nggak bisa, Mbak. Nggak bisa di-undo. Berarti harus ngulang dari awal kalau misalnya ada Oh, nggak ngulang dari awal. Nih, gini nih, saya tunjukin. Oke, sebentar. Saya bukanya dulu. Sebentar. Ini Mbak, saya share ya. Ini loh, maunya garisnya salah nih. Ya kan, Mbak? Ya. Kamu klik aja di garisnya, kan ketemu nih kok ada nih bulat-bulat nih, Mbak. Iya. Kamu bisa geser nih sini. Tuh, kamu geser. Oh, ini salah ternyata. Kamu klik kanan nih pas bulat ini kamu del. Del. Gitu. Ini mau memperpanjang. Nambah titik tinggal klik. Nah, tinggal diklik aja, diklik. Nah, nanti nambah titik gitu. Ini yang bulat-bulat ini loh, Mbak, bisa digeser-geser gini. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya, oke. Jadi bisa bayangkan ya, konsep GIS itu kira-kira mengelola data itu, Mas. Ya, data. Kalau grafis itu orang menyebutnya biasanya data spasial yang disebut tadi Mbak apa itu, Lalita. Dia salah menyebut spesial. Kalau spesial beda loh, spasial dengan spesial. Spasial bukan spesial. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, nanti kalian saya minta untuk membuat peta bebas tadi dengan Google tadi itu. Kemudian buatkan KMZ-nya. Nanti masukkan ke Jana Learning ya. Saya buatkan wadah aktivitasnya. Nanti kalian masukkan di sana. Biar saya tahu kalian yang buat sebagai apa? Sebagai exercise ya, untuk ya, semakin kompleks mungkin semakin bagus. Nah, kalian coba mungkin objek poligon, objek titik dan sebagainya. Oke, ada lagi nggak? Kalian kurang semangat kayaknya, kurang minum kalian tuh. Mas Islan tuh Jana Batra atau bukan ya, Mas? Saya dari UTY, Pak. Oh, UTY. Kenal Bu Endi nggak, Mas? Kenapa, Pak? Kenal Bu Endi nggak? Jangan belum, Bok. Nah? Ibu siapa, Pak? Kamu itu dari fakultas apa? Saya teknik sipil.
Iya, kenal Bu Endi enggak? Wah, nggak kenal Pak. Hah? Nggak kenal Pak. Wah, kamu, Aduh, udah kelamaan online kayaknya nih Pak. Hah? Kamu tuh semester berapa, Mas? Saya sudah mau masuk semester 7 Pak. Kamu tuh sama dekannya nggak kenal dia. Bu, siapa? Endi Marlina. Kenal Pak Dani enggak, Mas? Oh, kalau Pak Dani kenal Pak. Dani Setiawan. Ya, kenal. Itu dosen favorit tuh. Jangan-jangan nggak kenal lagi kamu Dani Setiawan. Ya. Ini sama Mas Raden Abi ini mana Mas Jana Badra bukan Mas? Dari UTI juga, Pak. UTI juga. Kamu nggak kenal juga Bu Endi itu? Enggak, Pak. Belum. Nah, ya nih. Saya tahu yang Jana Badra ini saya tanya nih. Mas Arif ini Jana Badra Mas ya? Mas Arif saya itu Jana Badra bukan Mas? Iya Pak, Jana Badra. Kamu kenal Bu Titi Widasari nggak Mas? Oh ya kenal Pak, itu kan itu. Saya dan kalian nggak kenal. Oke lah, saya mau absen ya. Hari saya mau pengen kenal Mas Arif itu Jana Badra. Mas Ahmad Rosid itu Jana Badra Mas ya? Iya Pak. Ya kenal lah, wajahnya kenal ya. Oke, kamu kenal toh Pak Prasetyo Adi toh Mas? Mas Ahmad? Iya Pak. Dosen Mali juga. Oh, dosen Mali ya. Syukurlah. Saya kenal kan Mas? Iya Pak, dosen KP juga Pak. Pembimbing KP. Saya enggak. Mbak Dian Ayu. Mbak Dian? Iya, Pak. Kamu di Jana Badra bukan ya, Mbak? Bukan, Pak. Kamu mana tuh kuliahnya? ITNJ, Pak. ITNJ. Oh ya, ITNJ. Wah, ITNJ siapa yang kenal saya? Nggak ada yang kenal. ITNJ. Oke lah ya. ITNJ nggak buat KMM itu, Mbak? Kurang tahu ya, Pak. Kurang tahu ya. Kamu kok tahu dari mana tahunya kemarin ini? Kebetulan teman saya ikut ini yang teknik sipil se-Jogja itu loh Pak. Terus share poster gitu, coba-coba. Ya. Kalian itu termasuk angkatan yang berbahagia ini kalau dapat angkatan ini karena Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu nih. Pemerintah itu menggulirkan banyak dana untuk kegiatan mahasiswa, termasuk seperti ini ya. Ya, free gitu. Mas Muhammad Fikri. Mas Muhammad Fikri mana ini? Muhammad Fikri Prabowo. Iya, Pak. Ngantuk ya, Mas. Enggak, Pak, belum, Pak. Kamu itu mana Mas kampusnya? Jana Badra bukan? Bukan, Pak, Unila, Pak. Oh ya tadi ya Unila, sorry udah kenal tadi. Oke, Mas Fikri. Salam buat Unila, kamu ya pertanian tadi ya. Apa Mas? Apa tadi? Saya tahunya orang teknik sipil sana. Oke, Mbak Talita. Susah sekali namanya Mbak ini, bacanya gimana Mbak? Daina, Mbak? Wina Talita, Pak. Wina Talita. Kamu kuliah di mana Mbak? UTY, Pak. UTY, banyak ini orang UTY. Kamu nggak kenal juga Bu Endi, Mbak? Kenal, Pak. Tuh, Mas Raden Abi, Mas Estan tuh tanya Mbak Wina itu siapa Bu Endi. Nanti kamu tak bilang ke Bu Endi, besok tak undang ke kelas ini besok. Minggu depan. Bu Endi join nih anak-anakmu nih di sini nih pada nggak kenal kamu. Oke, Mas Arul Nuansa. Hadir, Pak. Kamu mana tuh? Jana Badra, Bu? UTY, Pak. UTY juga. Kamu nggak kenal juga tuh Bu Endi? Enggak, Pak. Kalau Pak Dani tahu Pak, kalau Pak Dani wali dosen saya. Oh ya, Pak Dani kalau ketemu salam lah ya. Oke, Mas Topan Kuko. Mas Topan. Iya, Pak. Kalau kamu mana, Mas? Jana Badra, Pak. Jana Badra. ITB, Pak. ITB. Hah? ITB, Pak. ITB, Institut Tikungan Badran, Pak. Oh iya. Kamu kenal kan? Kenal siapa ya?
Kamu Edi. kenal Pak Bing Santoso nggak, Mas? Pak Bing, Pak. Ya. Kenal, Pak. Oh, kenal ya. Alhamdulillah. Teguh Wibodo kenal nggak? Kenal, Pak. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nur Arif Badarudin. Ya, Pak. Ya, kamu mana, Mas? Jana Badra? UTY? Jana Badra. Jana Jana Badra. Badra. Oke. Kamu tahu Padek satunya, Mas? Wakil Dekan 1. Ya. Waduh, Bu Titik kalau nggak salah. Oh, Bu Titik itu dekan ya. Lupa ya, Pak. Kamu tuh, Pak ya. Coba cek itu wakil dekannya itu Mas Badarudin. Lupa ya, Pak. Anastasia Devi. Kamu dari mana, Mbak? UTY Pak, UTY. PWK. Oh, PWK. UTY juga, PWK ya? Iya. Nah, Iya. ini kenal Bu Endi mesti. Iya, kenal. Iya, nah Bu Endi arsitektur kok. Nggak kenal nanti tak bilangin Bu Endi. Ya, oke. Mbak Adila. Ya, Pak. UTY juga, Mbak? UJB. UJB. Jana Badra. Jana Badra, UJB. Semester berapa, ya, Mbak? Masuk ke semester 5. Semester 5. Sip, nah. Semester 5 besok ikut anu, Mbak. Kampus Merdeka, Mbak, semester 6, Mbak. Insya Allah, Pak. Siapa tahu ada magang Kemdikbud. Ya. Kemdikbud kan baru menggulirkan anu nih, dana untuk magang kan kemarin kan. Magang 1 semester kan diakui 20 SKS. Iya, Siapa Pak. tahu bisa Katut ikut magang ke BUMN atau apa gitu. Ya. Amin. Ya. Oke, Mas Irfan. Irfan tadi udah ya? Mas Irfan. Pak. Ya. Kamu itu mana, Mas? Jana Badra ya? Ya? UTY saya, Pak. UTY bareng semua ya. Nanti saling anu ya, Mas, saya kenalan buat ini ya. Apa? Bilang UTY. Salam buat dosen-dosen UTY. Mas Hadi. Jana Badra ini, Mas Hadi. Berapa? Ya. Kamu semester berapa sekarang, Mas Hadi? Mau wisuda, Pak. Wah, mau wisuda ini. Untung loh kamu mau wisuda masih bisa terrecord di SkyWeb ini kamu tuh. Hah, beruntung nih. Ahmad Fatoni. Mana Mas Pak. kamu? Ya, Dari kamu tuh mana? UTY. UTY. Wah, banyak orang UTY ternyata. Ya sudah, nggak usah saya sebut satu-satu, besok sambil saya acak lah ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir cukup itu yang saya sampaikan terkait dengan konsep GIS ya. Besok saya akan besok malam saya akan bareng dengan Pak Adi Sutarto untuk diskusi terkait dengan bagaimana GIS itu diterapkan di sumber daya air. Ya. Kan kemarin kamu sudah diterangkan siklus hidrologi itu kan, siklus hidrologi, kemudian ada DAS, ada macam-macam lah ya. Kita akan besok akan diskusikan terkait bagaimana GIS itu untuk menghandle masalah-masalah sumber daya air gitu ya. Baru minggu depannya kita sudah mulai running untuk mencoba software ArcGIS itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau sudah cukup ya, ngantuk ya. Saya yang ngantuk maksudnya, kalau kalian belum lah, ya kan? Kalau umur-umur sekalian tuh nanti ngantuknya jam-jam 2 gitu. Ya oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih ya Mas, selalu jaga kesehatan, protokol kesehatannya, jangan sampai lengah ya. Karena kalian itu termasuk apa? Kalian itu bukan sasarannya COVID, tapi kalian tuh bisa jadi pembawa COVID. Itu yang bahaya. Oke ya. Karena anak muda itu biasanya kuat COVID ya, tapi dia tidak merasa bahwa itu kena. Itu yang membahayakan. Membahayakan buat yang lain gitu. Ya, jadi harus dijaga juga. Gitu ya. Saya itu alumni COVID masalah. Ya. Jadi sudah merasakan rasanya COVID itu sudah merasakan. Saya baru sembuh sebulan yang lalu. Ya, saya itu alumni COVID. Jadi kalau yang muda-muda itu aja yang bahayanya. Kalau kalian lengah gitu,
kalian bisa menularkan ke orang lain. Memang kalian tidak apa-apa, tapi orang lain kasihan. Ini teman saya baru mantau teman saya orang Boyolali, ya. Masih seusia saya gitu. Dia gejalanya cukup parah gitu ya. Orangnya sangat sehat, tapi ternyata efek ke dia agak lumayan parah. Paru-parunya itu pneumonia hampir 50-60% infeksinya. Gitu. Ya, jadi bahayalah ya. Yang muda-muda itu juga ikut menjagalah, jangan sampai menyebarkan paling. Oke, gitu ya. Makasih atas kehadirannya. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu semangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Meetingnya ya, oke.